Aku nekat menikah sama dia. Meskipun ibunya bilang aku nggak pantas jadi menantunya. Kami saling cinta, tapi sejak awal, keluarganya terutama ibunya nggak pernah setuju. Katanya aku cuma akan jadi beban. Tapi aku dan dia tetap lanjut. Dan akhirnya menikah diam-diam. Awalnya aku pikir semua akan baik-baik saja. Tapi setelah menikah, semuanya berubah. Dia mulai sering diam, dingin. Dan setiap kami bertengkar, dia selalu bilang, "Mungkin ibu benar tentang kamu." Kata-kata itu pelan-pelan menghancurkan aku, sampai suatu hari, ibunya datang ke rumah kami, di depanku. Dia bilang, "Sekarang kamu sudah lihat sendiri kan? Dia bukan yang terbaik buatmu, dan yang paling sakit, dia cuma diam, nggak membelaku." Sama sekali, hari itu aku sadar, aku mungkin menang melawan restu, tapi kalah dalam mempertahankan cinta. Nggak lama setelah itu, kami bercerai, bukan karena kami nggak saling cinta, tapi karena kami nggak cukup kuat menghadapi semuanya, cinta saja. Kadang nggak cukup, restu bukan segalanya. Tapi tanpa itu, jalan bisa jadi jauh lebih berat. Jangan cuma nekat menikah, pastikan kalian juga siap bertahan setelahnya. Dan setelah semua itu selesai, aku kira rasa sakitnya juga akan ikut pergi. Tapi ternyata tidak. Rumah jadi sepi. Nggak ada lagi suara dia. Nggak ada lagi yang nanya aku sudah makan atau belum. Kadang aku buka galeri, lihat foto kami waktu masih bahagia, dan di situ aku sadar, kami sebenarnya nggak pernah benar-benar siap. Aku terlalu sibuk membuktikan kalau aku pantas. Dia terlalu takut melawan keluarganya sendiri. Dan di tengah semua itu, cinta kami pelan-pelan kalah. Sekarang aku belajar satu hal. Menikah itu bukan cuma tentang kita berdua. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan setelahnya. Dan kalau cuma satu yang berjuang, hubungan itu nggak akan bertahan lama. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan cuma nekat. Aku akan pastikan kami sama-sama siap menghadapi dunia. Dan sekarang, aku mulai menata hidupku lagi. Pelan-pelan, belajar sendiri lagi. Belajar kuat tanpa dia. Aku nggak lagi menyalahkan siapa-siapa. Bukan dia, bukan ibunya, bahkan bukan diriku yang dulu terlalu nekat. Karena pada akhirnya, semua ini jadi pelajaran paling mahal dalam hidupku. Kalau cinta memang tepat, harusnya dia nggak membuatmu merasa sendirian di dalam hubungan. Dan kalau kamu harus berjuang sendirian, mungkin itu bukan tempatmu untuk bertahan. Sekarang aku memilih berdamai dengan masa lalu. Dan dengan diriku sendiri, karena aku tahu, suatu hari nanti, aku akan dipertemukan dengan seseorang yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga berani memperjuangkanku. Dan pada akhirnya, aku berhenti bertanya, kenapa ini terjadi? Karena aku sadar, nggak semua cinta harus dimiliki sampai akhir. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan kita arti bertahan dan arti melepaskan. Sekarang aku memilih berjalan sendiri. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya tahu, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan kalau suatu hari cinta itu datang lagi, aku nggak akan lagi nekat. Aku akan memilih, yang juga memilihku, tanpa ragu. Aku tidak pernah membayangkan, akhirnya akan sampai di titik ini. Tanda tangan itu sudah kering di atas kertas. Divorce, satu kata yang dulu terasa jauh, sekarang justru jadi akhir dari rumah tanggaku. Tidak ada lagi kita, tidak ada lagi rumah kecil itu, tidak ada lagi dia yang biasanya pulang malam. Yang tersisa hanya aku dan keheningan yang terlalu bising. Aku berjalan keluar dari kantor pengadilan dengan langkah pelan. Tidak ada yang memelukku, tidak ada yang menahanku untuk tetap tinggal. Karena memang semuanya sudah selesai. Beberapa hari setelah itu, aku duduk sendiri di kamar kecilku. HP-ku tidak lagi sering berbunyi. Tidak ada lagi pesan dari dia, tidak ada lagi suara yang dulu membuatku merasa aman. Tapi anehnya, aku tidak menangis setiap hari lagi. Yang tersisa bukan sakit yang meledak-ledak, tapi kosong. Sampai suatu malam, aku membuka galeri lama, foto kami saat masih tersenyum. Aku menatap lama, dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar gagal? Atau aku hanya bertahan di tempat yang salah? HP-ku bergetar. Satu pesan masuk. Nomor tidak dikenal lagi. Kamu pikir ini akhir?
Kamu belum tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan semuanya. Aku terdiam. Tanganku mulai dingin. Karena di titik ini, aku sadar satu hal. Perceraian ini bukan akhir cerita, tapi awal dari kebenaran yang sebenarnya.